Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helen Prawingga. Saya dari kelas 19 Manajemen 2 dengan NIM 321911008. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal yang telah saya analisis dan jurnal yang telah saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Dampak Kepemimpinan Visioner, Organisasi Pembelajaran dan Perilaku Inovatif Terhadap Bea dan Cukai Fungsional, dengan penulis itu Muhammad Ansor pada tahun 2016. A yaitu pendahuluan. Salah satu kantor vertikal yang paling banyak melakukan kegiatan ekspor dan impor bea dan cukai yaitu Kantor Utama Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Priuk. Dalam pendahuluan ini terdapat tabel, di mana tabel itu terdiri dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 yang terdiri dari target, bea masuk, cukai, dan bea keluar, serta total bea masuk, bea keluar, dan cukai. Selanjutnya, ada perbedaan di bagian realisasi, di mana di bagian realisasi juga terdapat bea masuk, cukai, bea keluar, dan juga total. Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2016, Kantor Utama Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Priuk hanya dapat merealisasikan impor bea dan cukai hanya sebesar 88,11%. Sedangkan pada tahun 2015 mengalami penurunan, hanya dapat merealisasikan impor bea dan cukai hanya sebesar 81,47%, sedangkan tahun 2016 juga mengalami penurunan yang paling drastis, yaitu hanya dapat merealisasikan impor bea dan cukai hanya sebesar 34,09%. Baiklah, selanjutnya itu ada B, tinjauan kepustakaan. Di tinjauan kepustakaan ini terdapat berbagai definisi dari berbagai para ahli. Yang pertama itu ada definisi kinerja kepemimpinan menurut pendapat para ahli. Pertama itu menurut pendapat Ivan Cevik, Konopaske, dan Matheson berpendapat bahwa kinerja kepemimpinan itu merupakan kinerja seorang pemimpin yang melihat karyawannya dari perilakunya dalam mencapai tujuan organisasi atau tujuan perusahaan. Yang kedua itu menurut pendapat Aguinis juga berpendapat bahwa kinerja kepemimpinan itu adalah kinerja seorang pemimpin yang dilihat dari perilaku karyawan, bukan dari hasil kerja karyawan, dalam mencapai tujuan organisasi atau tujuan perusahaan. Yang ketiga itu menurut Brumbrach mengatakan bahwa kinerja kepemimpinan ini merupakan kinerja seorang pemimpin yang melihat karyawannya dari perilaku karyawan sehari-hari di kantor dan juga hasil kerja karyawan dalam mencapai tujuan organisasi. Baiklah, yang selanjutnya itu ada definisi kepemimpinan visioner menurut pendapat para ahli. Definisi kepemimpinan visioner menurut pendapat berbagai para ahli. Yang pertama itu menurut Komariah dan Triatna berpendapat bahwa kepemimpinan visioner itu merupakan salah satu kemampuan dalam menciptakan, merumuskan, mengkomunikasikan, dan menerapkan ide yang berasal dari dirinya sendiri yang juga dapat bermanfaat bagi suatu organisasi sehingga dijadikan ide dalam mencapai tujuan organisasi ataupun tujuan perusahaan. Yang kedua itu menurut Marno berpendapat bahwa kepemimpinan visioner itu merupakan kepemimpinan yang selalu berorientasi pada masa depan dan kenyataan yang harus dihadapi. Yang ketiga yaitu menurut Goleman berpendapat bahwa kepemimpinan visioner itu merupakan kepemimpinan yang selalu mendorong karyawan untuk mencapai mimpinya agar dapat mencapai suatu tujuan perusahaan yang diinginkan. Baiklah, selanjutnya itu ada definisi organisasi pembelajaran menurut pendapat berbagai para ahli. Yang pertama itu menurut Tejak Ratmadja, Hidayat, dan Lantu berpendapat bahwa organisasi pembelajaran itu adalah organisasi yang selalu meningkatkan kinerja secara bertahap dan bersiklus. Yang kedua itu menurut Robbins dan Kotler berpendapat bahwa
Organisasi pembelajaran itu adalah organisasi yang telah mengembangkan kapasitasnya untuk terus belajar dan beradaptasi pada lingkungan kerja. Yang ketiga yaitu menurut Sange berpendapat bahwa organisasi pembelajaran ini merupakan organisasi yang selalu berusaha untuk belajar mengembangkan kapasitasnya untuk dapat mencapai tujuan sebuah organisasi atau tujuan perusahaan. Ya, baiklah, untuk selanjutnya itu ada konsep perilaku inovatif menurut pendapat berbagai para ahli. Yaitu yang pertama itu menurut Germeli, Melta, dan Weisberg berpendapat bahwa perilaku inovatif itu merupakan perilaku di mana pemimpin itu dapat menyelesaikan masalahnya sendiri, di mana ide tersebut juga dapat membantu sebuah perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan atau tujuan organisasi. Yang kedua itu menurut Scott dan Bruns berpendapat bahwa perilaku inovatif itu merupakan perilaku seorang pemimpin yang diawali dengan kemunduran ide. Yang ketiga itu ada pendapat menurut West dan Farr berpendapat bahwa perilaku inovatif merupakan pola perilaku seorang pemimpin yang selalu menghasilkan, menerapkan, menciptakan temuan baru untuk dapat dijadikan keuntungan bagi sebuah organisasi dalam mencapai tujuan organisasi dan tujuan perusahaan. Yaitu tujuan penelitian. Dalam jurnal ini dapat disimpulkan tujuan dari penelitian yaitu untuk pertama, untuk menentukan apakah ada pengaruh langsung dari perilaku inovatif terhadap kinerja kepemimpinan. Yang kedua yaitu untuk menentukan apakah ada pengaruh langsung dari kepemimpinan visioner terhadap perilaku inovatif. Dan yang ketiga yaitu untuk menentukan apakah ada pengaruh langsung dari kepemimpinan visioner terhadap organisasi pembelajaran. D itu ada metode penelitian. Penelitian ini dilakukan di kantor utama pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Priuk pada bulan Januari sampai bulan November tahun 2016. Teknik pengumpulan datanya menggunakan data kuantitatif dengan teknik simple random sampling dengan menggunakan populasi dari sampel 98 Jenderal Bea dan Cukai kantor utama Tanjung Priuk. Pengumpulan data digunakan secara kuesioner. E itu ada hasil. Dapat disimpulkan dari jurnal yang telah saya analisis dan sudah saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dapat disimpulkan pertama, hasilnya memang ada pengaruh secara langsung dari perilaku inovatif terhadap kinerja kepemimpinan. Yang kedua, memang ada dampak pengaruh secara langsung dari kepemimpinan visioner terhadap perilaku inovatif. Yang ketiga, dapat disimpulkan memang ada pengaruh langsung dari kepemimpinan visioner terhadap organisasi pembelajaran. F itu kesimpulan dari jurnal telah saya analisis dan sudah saya terjemahkan. Dapat disimpulkan bahwa pertama, perilaku inovatif memang berpengaruh secara langsung dan berpengaruh positif terhadap kinerja kepemimpinan. Kedua, itu ada kepemimpinan visioner memang berpengaruh positif dan berpengaruh secara langsung bagi organisasi pembelajaran. Yang ketiga, kepemimpinan visioner memang berpengaruh secara langsung dan berpengaruh positif terhadap perilaku inovatif. Baiklah, saya telah mempresentasikan jurnal internasional yang telah saya analisis dan sudah saya terjemahkan, sehingga saya dapat memberikan saran untuk selalu meningkatkan kinerja impor bea dan cukai dengan cara meningkatkan kinerja kepemimpinan, selalu menerapkan perilaku inovatif dengan baik, dan selalu menerapkan organisasi pembelajaran yang dilakukan secara bertahap dan terus-menerus agar hasil dari merealisasi impor bea dan cukai dapat dihasilkan dengan maksimal. Sekian presentasi yang telah saya paparkan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.